Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu awritumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wal fadlul huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini di tengah-tengah kesibukan orang mengurusi kehidupan dunia, hati kita masih dilekatkan dengan untuk berzikir kepada Allah, yaitu dengan cara melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, sholawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau merupakan sebagai uswatun hasanah, yang mana beliau merupakan suri teladan bagi kita. Wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk senantiasa beriktibar mengikuti sunnah-sunnah beliau di dalam beribadah kepada Allah maupun beribadah sesama manusia. Semoga dengan izin Allah kita kelak termasuk umat-umat Rasulullah, hamba-hamba Allah yang kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Al-Fakir mengajak kepada pribadi saya sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, melaksanakan apa yang sudah menjadi ketetapan-ketetapan atau perintah Allah, dan meninggalkan semua bentuk larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita, ataupun sebaliknya,
Justru sebelum Ramadan berakhir, kita yang akan meninggalkan bulan Ramadan. Tapi apa yang perlu kita lakukan di detik-detik terakhir Ramadan meninggalkan kita semuanya, agar puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa berjalan secara maksimal? Rasulullah memberikan 3 gambaran yang dapat kita ikuti bersama di 10 terakhir ibadah bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah biasanya melakukan kegiatan 3 hal agar ibadah bulan Ramadan itu benar-benar maksimal kita lakukan. Yang pertama, Rasulullah lebih serius di dalam melakukan ibadah bulan Ramadan daripada ibadah-ibadah sebelum 10 terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri awakhir ma la yajhadu fi ghairi, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan melebihi kesungguhan beliau di hari-hari yang lain. Artinya di 10 hari yang terakhir ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam bentuk ibadah. Baik itu ibadah membaca Quran kita tingkatkan, ibadah sholat sunnahnya kita tingkatkan, ibadah infak dan sedekahnya kita tingkatkan, dan khususnya memohon ampun kepada Allah perlulah kita tingkatkan. Kenapa? Ini adalah bentuk keseriusan kita saat menghadapi bulan Ramadan. Tidak ada yang tahu 4 hari lagi, 3 hari lagi mungkin Ramadan meninggalkan kita. Tapi tidak ada yang tahu juga 1 detik kemudian justru kita yang meninggalkan bulan Ramadan. Artinya apa? Mari kita maksimalkan 10 hari terakhir ini untuk senantiasa berzikir kepada Allah, bertadarus membaca Quran, berinfak, bersedekah, menambah sholat sunnah kita, dan kita mari saling memaafkan sesama saudara kita yang pernah kita sakiti, yang pernah kita berbuat yang tidak baik kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala ashra shadda mizarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah." Yang artinya, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya untuk menjauhi para istri beliau dari berjima dan menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya. Ini artinya di 10 hari yang terakhir ini janganlah kita sibuk untuk mengurusi dunia, tapi marilah kita sibuk mengurusi keluarga kita untuk lebih taat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat di luar sana, sudah menjadi pemandangan di negara kita, sepi masjid, rame mal. Sepi masjid, ramenya swalayan. Kenapa? Karena pemahaman terhadap bulan Ramadan yang mereka pahami masihlah minim. Maka dari itu, sebaliknya, mindset kita sekarang adalah luangkan waktu untuk keluarga, senantiasa berzikir kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebiasaan beliau di 10 hari yang terakhir, beliau melakukan iktikaf di dalam masjid. Beriktikaf artinya berdiam diri di dalam masjid
dalam waktu yang tidak ditentukan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beritikaf di 10 hari terakhir dan di bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Lalu istri-istri beliau beritikaf setelah beliau wafat. Artinya apa? Menjadi kebiasaan beliau di 10 hari terakhir itu beliau senantiasa berada di dalam masjid untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beriktikaf tidak perlu lama-lama. Tatkala kita ada waktu luang setengah jam, kita ambil air wudhu, kita berniat untuk itikaf, kita masuk masjid meskipun hanya 5 menit. Kita niatkan untuk itikaf, membaca Quran, berzikir, memohon ampun kepada Allah. Itu pun sudah termasuk bagian dari itikaf. Karena itikaf tidak ditentukan waktunya. Meskipun kita hanya diam sejenak, 1 menit, 2 menit, atau bahkan lebih, kita untuk ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, beliau selalu bangun malam untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ini sebagai cambuk buat kita, sebagai cambuk buat seorang muslim, hendaklah kita menyempatkan di malam 10 terakhir ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadar itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Dengan cara apa? Dengan cara kita bangun tengah malam, dengan cara kita beritikaf di dalam masjid, dengan cara kita melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah mengatakan wa antum aqifuna fil masajid, sedang kamu beritikaf di dalam masjid. Kesempatan bagi seorang muslim tatkala dia bisa beritikaf, meluangkan waktu di dalam masjid, ini adalah bagian cerminan orang yang bertakwa. Karena ciri dari orang yang bertakwa selalu menghidupkan bagian dari sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dan di dalam beritikaf di dalam masjid, hendaklah kita niatkan semata-mata untuk mendapatkan ridho pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Rasulullah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan sholat malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, maka dosa-dosanya yang lalu Allah telah ampuni. Artinya di dalam beritikaf hendaklah kita benar-benar menanamkan niat untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Di dalam beritikaf hendaklah kita benar-benar menanamkan agar Allah mengampuni, memaghfiroi kesalahan-kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan izin Allah kita termasuk umat-umat Rasulullah, hamba-hamba Allah yang senantiasa untuk beritibar atau mengikuti sunnah-sunnah beliau. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, Al-Faqih Khatib ingin menyampaikan materi dari khutbah yang pertama. Kesimpulannya adalah marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan bentuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah. Yang kedua, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, marilah kita maksimalkan waktu kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini bisa jadi Ramadan mendahului kita atau sebaliknya kita yang akan mendahului habisnya bulan Ramadan. Sehingga sebaik-baiknya yang kita lakukan sekarang adalah mari kita memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Ibadah apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah menseriuskan, menggiatkan lagi ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan sebelum datangnya 10 hari yang terakhir. Tadarus, mari kita kencangkan lagi. Berinfak, bersedekah, mari kita kuatkan lagi. Memperbanyak sholat-sholat sunnah, mari kita tingkatkan lagi. Yang kedua, hendaklah kita meluangkan waktu untuk beriktikaf di dalam masjid. Meskipun tidak sepenuhnya 10 hari terakhir kita bisa beriktikaf, paling tidak di malam-malam ganjil kita manfaatkan waktu semampu kita untuk bisa beriktikaf di dalam masjid. 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau bahkan kita bisa full 10 hari terakhir. Kenapa? Ini adalah momentum yang tepat buat kita untuk muhasabah tentang dosa-dosa kita. Yang ketiga, hendaklah kita meluangkan waktu untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Artinya tengah malam, di malam hari, marilah kita berhenti sejenak untuk mengelilingi dunia yang ada di sana. Tapi apa? Hendaklah kita cukup berada di dalam masjid meskipun kita hanya beberapa saat saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam diri kita semuanya dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut
ورحمة عند الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.